Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Apriwandi SE, MSc AK CA, selaku dosen pengampu mata kuliah audit dan assurance. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Maksi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Dewi untuk mempresentasikan materi pertemuan kedua, yaitu tentang standar auditing dan harmonisasinya di lingkungan global, serta kegagalan audit dan ekspektasi pengguna laporan keuangan yang diaudit. Baik, materi pendahulu yaitu tentang standar auditing. Pengertian. Standar adalah ukuran mutu dari jasa yang diberikan. Contohnya, standar audit berarti ukuran mutu atas jasa audit. Standar review berarti ukuran mutu atas jasa review, dan seterusnya. Adapun pengertian standar auditing, yaitu merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Sebelum tanggal 1 Januari 2013, Indonesia memiliki standar auditing yang terdiri dari 3 kategori standar utama yang memiliki 10 poin standar. Standar ini sudah diganti dan tidak berlaku lagi. Namun, sebagai pengetahuan umum, standar auditing tersebut diantaranya 1. Standar umum, terdiri dari keahlian dan kompetensi teknis, sikap independensi dan kemahiran. 2. Standar pekerjaan lapangan, terdiri dari perencanaan dan supervise, pemahaman pengendalian intern, dan bukti audit kompeten. 3. Standar pelaporan, terdiri dari laporan auditor, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, pengungkapan informatif, dan laporan berisi pendapat. Sejak tanggal 1 Januari 2013, Standar Auditing mengadopsi ISA, International Standard on Auditing, atau kita sebut SA, Standar Audit, yang memiliki 6 pilar utama dengan 33 standar turunannya. Berikut saya tampilkan detailnya. Adapun secara garis besar, 6 pilar tersebut diantaranya memuat 1. Prinsip-prinsip umum dengan 7 standar. 2. Risk assessment dan risk response dengan 6 standar. 3. Bukti audit dengan 11 standar. 4. Menggunakan pekerjaan pihak lain dengan 3 standar. 5. Laporan auditor dengan 3 standar. 6. Spesifik area dengan 3 standar. Harmonisasi standar auditing di lingkungan global. International Federation of Accountants atau IFAC merupakan organisasi akuntan global yang didirikan oleh beberapa organisasi profesi akuntan dari berbagai negara, termasuk Indonesia yang diwakili oleh IAI pada tanggal 7 Oktober 1977. International Auditing and Assurance Standard Board adalah organisasi independen yang dibentuk oleh IFAC, yang bertugas untuk menyusun standar auditing dan assurance. Sejak tahun 2011, Indonesia mulai melakukan adopsi dari standar profesional yang disusun dan diterbitkan oleh IAASB, yaitu 1. Standar audit, International Standard on Auditing. 2. Standar assurance, yaitu International Standard on Assurance Engagement. 3. Standard review,
International Standard on Review Engagement. 4. Standar Non-Assurance International Standard on Related Risk. Pada tanggal 10 November 2021, IAP resmi dikukuhkan menjadi anggota penuh IFEC. Dasar hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berisi Kode Etik, SPM, Standar Pengendalian Mutu, SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Berikut terlampir bagan dari struktur ISE, IFEC, kemudian struktur SPAP lama, dan struktur SPAP baru yang secara garis besar telah disebutkan di slide sebelumnya. Pembahasan selanjutnya terkait kegagalan audit dan ekspektasi pengguna laporan keuangan yang diaudit. Pengertian, kesenjangan ekspektasi adalah kesenjangan antara pengguna dari laporan asuransi, terutama laporan audit, dan perusahaan yang bertanggung jawab perihal laporan tersebut. Kesalahpahaman yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan awam dapat diringkas sebagai berikut. 1. Banyak yang meyakini bahwa tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan terletak pada auditor, bukan manajemen. 2. Secara luas dipercaya oleh masyarakat bahwa tugas utama auditor yakni mendeteksi kecurangan, padahal sebenarnya tugasnya yakni untuk membuat sebuah laporan mengenai apakah laporan keuangan tersebut salah saji material atau tidak, terlepas apakah salah saji tersebut muncul sebagai akibat dari kecurangan. 3. Umumnya para pengguna laporan keuangan juga kurang memiliki persepsi mengenai konsep materialitas dan meyakini bahwa auditor memeriksa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. 4. Publik pada umumnya menganggap bahwa laporan audit yang dilampirkan pada laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan tersebut benar, dan bukan hanya berarti bahwa terdapat keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut memberikan pandangan yang wajar. Kesenjangan ekspektasi telah dipersempit dengan 1. Meningkatkan laporan audit yang disyaratkan. SA 700 revisi mensyaratkan auditor untuk melaporkan risiko salah saji material yang diidentifikasi oleh auditor dan bagaimana auditor telah mengaplikasikan konsep materialitas. Auditor juga diharuskan untuk memberikan ikhtisar atas ruang lingkup audit, menunjukkan bagaimana risiko yang diidentifikasikan telah ditangani. 2. Memasukkan paragraf terkait dengan tanggung jawab direksi atau auditor dalam surat perikatan. Ketika perusahaan mengeluarkan surat perikatan, surat tersebut mencakup sebuah paragraf yang mengingatkan direksi atas tanggung jawab mereka dan menetapkan tanggung jawab perusahaan asuransi. 3. Peran komite audit yang bekerja sama dengan auditor. Keberadaan dari komite audit berfungsi sebagai pengingat atas pembagian tanggung jawab antara auditor dan manajemen. Pengungkapan yang dibuat di laporan tahunan perusahaan mengenai praktik tata kelolanya harus memuat ulasan mengenai pekerjaan dari komite auditnya. Peristiwa. Terkadang perusahaan gagal, terkadang orang-orang melakukan kecurangan, terkadang orang-orang membuat kesalahan ketika laporan keuangan sedang disusun. Kemudian auditor tidak mendeteksinya.
namun tidak terjadi kegagalan audit. Bagaimana ini dapat terjadi? Auditor mungkin tidak bersalah apabila satu, dampaknya tidak material atau laporan keuangan, meskipun peristiwa tersebut terjadi, masih memberikan pandangan yang benar dan wajar. Atau tiga, prosedur auditor telah secara sesuai direncanakan, dilaksanakan, dan didokumentasikan, namun peristiwa tersebut tidak dideteksi untuk beberapa alasan. Mungkin kecurangan yang dilakukan dengan hati-hati, atau adanya perubahan yang mendadak dan dahsyat yang menyebabkan kegagalan atau kehancuran perusahaan tersebut. Namun, kehancuran perusahaan tetap terjadi dan ternyata auditor lalai dalam beberapa hal. Jelas dalam kasus ini pasti ada yang salah dalam satu, merencanakan audit, dua, melakukan audit, tiga, menarik kesimpulan dari pekerjaan yang dilakukan. Kegagalan ini biasanya dapat telusuri ke satu dari 4 penyebab utama. Satu, kegagalan untuk secara tepat menilai risiko audit. Kegagalan untuk merespons risiko audit dengan sesuai. 3, kegagalan untuk mengenali dan merespons situasi di mana objektivitas auditor terancam. 4, kegagalan untuk mengenali dan merespons situasi di luar area kompetensi auditor. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Maaf jika ada kekeliruan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.